Ada baju pernak-pernik juga, apa namanya? Apa sih namanya kalau yang baju untuk anak bayi itu terusan tuh lupa saya. Baby jumpsuit ya, baju-baju lucu sih, gemes kurang lebih. Pokoknya doain aja nanti lancar-lancar semuanya. Ya, doain aja semoga lancar ya. Udah ngobrol sih dari kemarin. Doain aja yang terbaik. Kita sih pasti alhamdulillah ya, semangat kita dapat kemenangan baru. Iya, alhamdulillah perempuan kan. Aku sih berdoa mudah-mudahan dedenya sehat, dede bayi juga sehat. Mudah-mudahan pengen ketemu secepatnya juga ya sayang. Ya, sekarang sehat dulu. Doanya tentunya semoga ini karena sepasang, ini perempuan, jadi semoga menambah lagi kebahagiaan, semakin harmonis, dan ini menjadi saluran berkat anaknya menjadi anak yang hebat seperti kedua orang tua. Memang saya miris ya melihat situasional. Ini saya katakan tadi, seharusnya ini masalah private. Ini masalah private ya. Masalah private nih nggak usah dipertontonkan ke publik. Gitu loh. Ini kan bukan menyangkut kepada masalah umum, tapi masalah pribadi gitu ya. Kenapa saling nyamber, publikasikan dari sini, publikasikan dari sini, kirim voice ini, kirim voice ini, kirim rekaman ini, kirim rekaman ini. Kalau bisa dipersempit, kenapa tidak dipersempit? Kenapa harus dilebarkan pokok masalah ini? Toh yang berkepentingan kedua belah pihak. Terus apa yang dipetik dari pokok masalah ini? Kan gitu. Ya, saya berharap juga ya sudahlah, di close saja nih. Kemudian somasi yang dilakukan mungkin ya kena rasa ketidakpuasannya dengan pokok permasalahan itu. Tapi menurut hemat saya, mudah-mudahan ya ini bisa terpecahkan dengan baik. Kebetulan saya tanggal 5 ke Surabaya ya. Saya pengen ketemu dengan Heri Kunchoro ya. Saya akan sampaikan juga, adalah hal-hal yang tidak penting apa yang kita perlebar lagi. Ini kan kalau kita membicarakan aib kita kan sama dengan kita melemparkan tai ke muka sendiri juga ya. Yang menerima menanggung aibnya kan kedua belah pihak ini, baik Novi maupun Heri Kunchoro. Kenapa tidak duduk aja, nggak usah kita berbicara mau klarifikasi kayak mau maafkan kayak, kenapa harus melalui media, melalui publik? Ayo sama-sama duduk aja di darat, kita ngobrol. Di mana sih benang merahnya, kita selesaikan saja. Nggak usah berpanjangan mempertontonkan kepada publik kelemahan-kelemahan kita. Kira-kira gitu ya. Yang malu siapa? Kan diri sendiri juga. Ya sudah, tutup aja ya. Kalaupun saya anggap somasi ini yang dilakukan oleh pihak setara ya dari Budisna, ya mungkin saya anggap cukuplah sampai di sini aja lah, nggak usah somasi nanti setelah saya pulang dari sana coba saya dudukkan mereka di darat, coba kita pertemukan, coba kita fasilitasi mana yang nggak benar, mana yang benar, coba kita sinkronkan. Kan enak tabayun, kemudian saling maafkan, close permasalahan, nggak usah lagi kita publikasikan hal-hal yang sangat sensitif ini. Kalau memang ada itikat baik dari Pak HK dan juga kuasa hukumnya, tentu kami akan menyambut baik. Artinya begini, Teteh juga tidak mau berkonflik dengan siapapun, tapi tolong hentikan statement-statement yang kemudian menjatuhkan, baik dari sisi Teteh maupun dari sisi Pak HK. Kami berpikir begini, tidak ada keuntungan apapun di dalam hal ini. Artinya, menang jadi abu, terus kalah jadi seperti pepatah ya. Maksudnya jadi lebih kepada janganlah kemudian mencari permasalahan-permasalahan yang tidak ada. Disna ngawur. Karena kenapa? Seorang Heri Kunchoro, klien kami, itu adalah pemilik ataupun bos besar. Sehingga dia tidak ada kepentingan dan tidak akan pernah intervensi karyawannya untuk masuk daripada menjelek-jelekan Novi untuk mendukung dirinya. Yang ada, karyawan itu berkata-kata berdasarkan apa yang dilihat, apa yang diketahui, dan apa yang dirasa. Jadi yang pansos ini siapa? Karena tanpa pansos pun Pak Heri Kunchoro sudah terkenal. Gitu ya kan? Dan yang memulai masalah ini adalah Novi. Kami ya secara prinsip
karena memang kami orang hukum ya, praktisi hukum yang kemudian bertindak dan berbuat berdasarkan fakta-fakta hukum. Jadi data-data hukum yang kami kumpulkan menjadi alat bukti, itu kemudian menjadi dasar kami bergerak. Sehingga tidak mungkin kemudian kami melakukan somasi hanya untuk main-main. Ya nggak masalah, kalau memang itu mau diumbar secara terbuka akan saya buka. Supaya netizen tahu, ya. Saya buka, saya nggak takut. Akan saya buka, akan saya bongkar. Ini loh yang sebenarnya, gitu, ya. Yang sebenarnya, yang dianggap netizen, ya covernya baik, tapi dalamnya kok begini, akan saya buka semuanya. Apapun resikonya akan saya jalani, akan saya tanggung semuanya itu. Mereka jelas ini sedang kerja sama. Tapi seperti layaknya ya pasangan muda di sosial media, kita akan tahu bahwa saat terus kemudian fans ini men-shipping mereka, itu money, uang ini mengalir ke pundi-pundi rupiah yang berhubungan dengan endorsement, dengan wawancara, dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi akan sulit untuk menggabungkan dengan keinginan mereka untuk bersama. Dan kalaupun ternyata itu menghasilkan uang yang sangat besar, mungkin kejadian seperti Rizky Bilar dan Lesti ini mungkin saja untuk diulang. Saya pernah katakan di dalam konten sebelumnya bahwa Fuji dan Pharrell ini lain ladang lain belalang, sulit untuk disatukan. Tapi saat netizen di sini sudah bersabda, maka mereka sangat mungkin untuk bersama. Jadi kalau ditanya apakah mereka akan bersama, ada kemungkinan itu. Tapi sayangnya yang saya lihat kemarin itu, kalau ditanya siapa yang menaruh hati ke siapa, mungkin lebih ke Fuji yang membayangkan kalau seandainya jadi pasangannya Pharrell seperti apa ya. Sayangnya Pharrell ini setitik pun itu nggak melakukan itu. Karena sepertinya hati Pharrell ini untuk yang lain. Oh, kalau karakter sangat mungkin untuk disatukan. Tapi saat ini kalau saya kira, yaitu tadi, Pharrell ini nggak punya, ya, dia menganggap Fuji ini sebagai adik kecil, teman akrab yang juga akan cocok. Kalaupun ia ada sesuatu di antara mereka, ini kayak ya udah fans service aja. Kayak mereka, mungkin nanti pasti akan ada nih adegan sahur bersama. Nah, buka puasa bersama. Pegang kata-kata saya, pasti akan ada. Tapi ya kembali, sayangnya ini hanya fans service. Tapi kalau fans ini saking menggeruduk mereka, saking menginginkan, bisa jadi mereka ini akan ya akhirnya lebih sering, lebih bareng, terus jatuh cinta. Nggak ada yang bisa menghalangi kalau itu terjadi. Percayalah, sahur pertama itu bisa saja akan bersama dengan Pharrell Bramasta. Terus ada buka puasa bersama, belum nanti lebaran. Jadi kayaknya ini akan diselebrasi. Dan ya, orang kan pasti nanya dong, masa anggota dewan nggak punya pasangan, ya kan? Mereka pasti sangat berharap ini untuk terlaksana. Tapi tadi seperti saya katakan, kalau ditanya sekarang ini, hati Pharrell nggak untuk Fuji, Fuji juga belum menentukan untuk siapa, tapi Fuji juga sempat membayangkan kalau dia jadi pasangannya Pharrell itu akan bagaimana. Tapi iya, tandai konten ini. Kembali lagi ke sini, mereka akan bikin konten bersama-sama. Sebetulnya saya cuma punya niatan untuk memperkenalkan dunia politik, terutama parlemen Indonesia terhadap anak-anak muda. Dan sekarang kan era digitalisasi, saya rasa cara paling mudah dan efektif untuk reach larger audience adalah melalui sosial media. Dan siapa sih kalau bukan Ratu FYP dan Ratu TikTok Indonesia yang menjadi platform terbesar dan paling banyak digunakan oleh Gen Z, kan salah satunya Mbak Fuji. Ya, saya ajak Mbak Fuji keliling DPR, kebetulan kemarin juga masih masa rises sebetulnya, jadi gedungnya masih kosong. Ya di waktu libur saya mengajak Mbak Fuji untuk konten bareng dan alhamdulillah sempat trending 1 di YouTube.